Kita ada tiga tim dosen, ada saya sendiri, ada Bu Lisa, ada Pak Maruli ya. Jadi memang ini tim yang cukup solid dari dulu ya. Aser sudah ketemu ini tim yang selalu kami bertiga. Nah, jadi nanti ada 3 dosen. Nanti di sini kita akan diskusi sebentar bagaimana enaknya sehingga total pertemuan kita seharusnya ada 16 kali pertemuan, tapi mungkin selama sampai Juli itu kita hanya bisa 12 kali. Nah, 12 kali nanti termasuk 2 kali mid dan ujian akhir atau nanti tugas besar nanti kita diskusikan saya dengan tim dosen. Nah, kemudian untuk materi mata kuliah ini kira-kira apa tujuannya? Aser tahu tujuan kita belajar mata kuliah perencanaan wilayah? Kakak Aser bisa jelaskan dulu? Kira-kira apa tujuannya Aser? Atau siapa yang mau membantu? Kira-kira kita belajar perencanaan wilayah ini untuk apa nih kira-kira? Aptri kira-kira? Saya suara yang hilang atau bisa dengar ya Bu Lisa? Lagi di unmute, pada unmute. Oh ya sudah. Atau siapa mau bantu nih? Perencanaan wilayah kita mau belajar tentang apa? Siapa yang bisa bantu yang tidak unmute? Ini ada satu penambahan nih. Siapa yang baru masuk ya? Nanti tolong kasih tahu karena Ibu sudah absen. Kayaknya bisa videonya dibuka semua kah? Oh iya boleh. Jadi kita tahu yang benar-benar kelihatan. Iya baik. Untuk sekarang 1 menit dulu coba dibuka videonya dulu. Saya lihat tadi yang belum masuk. Bisa minta tolong dibuka videonya semua. Cepat saja. Ya. Oh, ternyata saya unmute semua, kah? Oh, oke, bisa. Oke. Ya, silakan ditutup lagi. Oke, baik. Siapa yang mau membantu saya untuk kira-kira kita mau belajar mata kuliah ini untuk apa? Julio nih biasanya sedang memberikan masukan. Kira-kira siapa yang membantu? Wah, sudah saya keluarkan nih tujuannya. Ya, Aser coba dibaca aja atau Julio. Siapa yang lagi bicara nih? Kalau menurut Aser, tujuan dari perencanaan wilayah itu untuk mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkeadilan sosial dalam lingkungan hidup yang lestari. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang tujuan kita nanti dengan mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai tadi tuh pengetahuan tentang perencanaan wilayah, tentang teori mengembangkan, bagaimana mengembangkan. Jadi nanti dalam mata kuliah ini, tapi kita akan bahas hari ini ya, kita akan sepintas saja, kita akan belajar mengenai beberapa pokok, yaitu tadi nih dikatakan oleh Aser, beberapa nih kenapa daerah-daerah tidak berkembang, kenapa sih masalahnya, kemudian pengertian tentang wilayah, tentang perencanaan wilayah, tentang teori-teori pengembangan wilayah, tentang strategi, dan mungkin nanti kita lebih banyak belajar tentang studi-studi kasus nih, supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak jenuh nih. Kalau kuliah online itu dosen tuh harus kreatif nih. Kalau enggak kan pasti sudah capek, jenuh. Mungkin begitu dosen muncul, nyalakan video. Begitu dosen tutup video dan tidur hanya dengar suara. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih banyak untuk berdiskusi sehingga tidak ngantuk. Kemudian juga waktunya di situ 3 kali 50 menit. Mungkin tidak selama itu juga, karena nanti terlalu lama akan jenuh. Nah,
Bu Lisa, Pak Maruli, kita masuk dengan kontrak kuliah ya. Bapak Ibu bisa membantu saya memandu supaya saya menulisnya ya. Oke. Oke. Ya. Apa? Sebentar. Bu Lisa bisa bantu saya pandu dulu, Kak? Ya. Baik, ini untuk kontrak perkuliahan. Jadi kita maksimalkan 16 kali pertemuan hingga bulan Juni. Ada kami bertiga tim dosen ya. Jadi masing-masing dosen nanti ada kesempatan sekitar 4 kali pertemuan, tapi mungkin ini 2 kalinya tetap ada meet dan puas ya. Jadi agak mungkin nggak full 4 kali jadinya. Bentuk perkuliahannya nanti bisa tatap muka ya, jadi lewat Zoom tetap. Ada juga nanti dosen memberikan materi untuk dibaca, atau juga bisa lewat video. Ini tergantung dari setiap dosen yang masuk pada pertemuan tersebut. Iya. Kita dari 16 kali pertemuan dari universitas itu punya ketentuan 75% untuk tatap muka harus hadir untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Nah, dari 16 kali pertemuan 75% berarti berapa kira-kira? Sekitar 10 ke atas ya. 12 ya. Minimal enggak. Oh ya. 12, sekitar itu 12 ya. Total minimal. 12 ya. Ya. 12 total minimal, tapi tertera sekitar 16 kali pertemuan totalnya. Kalau 75% berarti 12 ya. Kalau dari 16 berarti 12 kali. Iya, 12 kali kan. Ya. 12 kali. Tapi kalau yang namanya UAS dan UTS itu wajib hadir. Iya. Tidak ada yang namanya susulan. Kecuali kalian misalnya sakit terkapar sehingga memang tidak diizinkan untuk mengikuti UTS atau UAS. Mana harus ada keterangan yang jelas. Untuk yang tidak hadir misalnya ini yang tadi ya, alasan misalnya ibu saya tidak bisa masuk karena pulsa saya tidak ada gitu ya. Nah, itu gimana? Kemarin saya senang ada Yeremia dengan siapa itu? Waktu perkuliahan saya lokasi pola ruang 1 karena HP-nya rusak kalau nggak salah ya. Ada Yeremia nggak? Yeremia kemarin dengan siapa itu ya? Jadi dia dengan temannya ikut perkuliahan sama-sama. Tapi tetap protokol kesehatannya tetap dijalankan. Mungkin bisa seperti itu bentuknya. Siapa yang teman punya wifi atau mungkin kalian pergi ke Telkom, di sana kan wifi-nya kalau nggak salah 5.000 per 1 hari ya. Iya. Jadi cukup murah lah. Seperti itu. Atau mau bentuk perkuliahan seperti apa? Ya, yang pasti tetap muka secara langsung. Kalau bukan lewat Zoom tetap tidak diizinkan ya sama dari ini aturan juga. Jadi kita nggak bisa melanggarnya. Di sini kontrak perkuliahan silakan. Kalau kalian ada usulan, ada mungkin dari pertemuan-pertemuan di semester sebelumnya kalian punya kendala, kita diskusikan di sini. Jadi sama-sama enak, jadi ada win-win solution-nya lah. Silakan semua bicara ya, karena kalau misalnya kontrak perkuliahan ini kalian tidak menyampaikan pendapatnya, ya, jadi jangan bicara di belakang gitu, toh. Iya.
Nanti ada Grampi di belakang, bilang perkuliahannya secara online. Nah, di sini kita berusaha untuk menemukan win-win solution-nya ya, supaya enak semuanya, perkuliahannya juga bagus, kalian sendiri juga nilainya juga baik, gitu ya. Bisa lulus karena kenapa? Perencanaan wilayah ini berarti jadi satu prasyarat buat kalian untuk dapat mengikuti studio perencanaan wilayah di semester berikutnya. Kalau kalian gagal di perencanaan wilayah, berarti kan tidak bisa mengikuti studio. Padahal studionya ini 4 SKS. Kalau satu studio ini kalian nggak bisa ikut dengan teman-teman kan, teman-teman seangkatan ya. Jadi kan rasanya sayang begitu. Silakan siapa yang mau menyampaikan keluhan terkait mungkin perkuliahan online, atau mungkin ada yang mempunyai usul terkait perkuliahan online seharusnya seperti apa, atau mau ibu 75% terlalu berat misalnya ya, tawar-menawar, negosiasi. Ya, silakan. Jadi sekarang ya silakan, itu yang Bu Lisa bilang. Jadi kalau memang 75 terlalu berat, Ibu kalau misalnya kita dari 12 boleh nggak berapa persen masuk seperti itu, silakan. Jangan bilang masuk 25% ya, jelas nggak bisa. Iya. Silakan, atau mau ini, kita mahasiswa ikut aja. Ayo keluarkan pendapatnya dan menyampaikan usul. Kalau belum ada, saya absen lagi nih. Kelihatannya ada 2 orang yang masuk. Ini siapa ya? Mungkin yang angkatan atas ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Angkatan atas. Silakan ya, tolong di ini hari ini pertemuan untuk kontrak. Jadi kalau kalian ada punya masalah yang kalian pengen usul, Ibu mungkin absennya susah, lebih banyak apakah boleh tugas menggantikan absen, atau kalau kita izin bagaimana, silakan dibicarakan sekarang ya, karena kalau kontrak kalau kontrak Ibu ini nih, Ibu kalau wasir macam kehadirannya, kalau kehadirannya seandainya kalau kita tidak ada pulsa data, seandainya kalau kita terhadap pulsa data terus tidak ikut pertemuan, ya untuk asir itu kalau pertemuan berikut mending minta tugas saja supaya bisa menutupi kehadirannya. Tapi tidak mungkin tuh Aser nanti ya pasti, tapi kita ada nego, tidak mungkin misalnya tidak ada pulsa terusan setiap kuliah Ibu kita tugas, itu tidak mungkin. Maksudnya ini cuma masukan saja. Ya nggak apa-apa masukan Aser, karena nanti atau mungkin nanti kita bisa dari dosen mungkin lebih banyak pertemuannya, nanti misalnya dari masing-masing dosen itu 4 kali nih, nanti mungkin ada yang masuknya berapa kali, kemudian berapa kalinya diisi dengan tugas WhatsApp. Tapi karena begini permasalahannya, kalau kita jarang tatap muka, nanti kalian yang rugi. Kalian rugi dalam arti tidak dapat materi seperti itu. Benar. Nah itu permasalahan kan gitu. Enak nih mahasiswa, dosennya nggak masuk, tugas dikasih, nilai keluar A. Tapi nanti kan yang rugi sendiri, tidak dapat apa-apa. Benar. Nanti kalau kalian nggak ada masukan, nanti kontrak ini akan kita ketik ya, kita catat, kemudian kita keluarkan. Jadi kalau misalnya pada saat akhir semester, kalau misalnya kan komplain sana sini, itu kita akan berkaitan berdasarkan kontrak gitu loh, seperti itu. Jadi nanti kita pertimbangkan Aser. Jadi kalau yang lalu-lalu itu kadang-kadang misalnya dia terlambat, tapi dia infokan, atau misalnya begini. Kan pulsa data itu berjarak nih, misalnya habis tanggal hari ini nih.
kalian tahu misalnya minggu depan nggak bisa, mungkin bisa juga dikasih tahu apa sebelumnya seperti itu. Ibu mungkin minggu depan kalau saya punya pulsa saya akan terlambat. Nanti berikutnya saya boleh minta tambahan tugas atau seperti apa nanti begitu mungkin kalian nanti bisa diskusikan. Yang teman-teman yang lain adik yang angkatan 2019 Marta yang 2017 ya, baik, saya mau bertanya sedikit. Marta gimana, Marta? Kalau dari saya, maksudnya kalau macam seandainya perkuliahan sudah berlangsung, terus kita yang terlambat masuk, kita bisa bergabung aja atau bagaimana? Enggak, kalau Ibu biasanya izinkan, tapi kalau misalnya perkuliahan, itu mungkin akan kita sepakati sekarang nih ya. Jadi misalnya perkuliahan itu kan kalau sistem online seperti ini tidak mungkin bisa saja mungkin saja lama ya, tapi biasanya maksimal itu 2 kali 2 jam, bisa 3 jam juga. Nah, mungkin bisa aja kita buat kesepakatan misalnya perkuliahan itu ini hari ini harus kita putuskan juga termasuk itu Marta. Jadi misalnya gini, kalau sudah ternyata masuk itu kan ada maksimalnya kan. Jangan misalnya waktu 2 jam masuk di 5 menit sebelum terakhir. Nah, itu kan tidak fair buat semua. Seperti itu. Nah, itu tidak fair buat semua. Justru yang penting itu kan awal perkuliahan. Jadi misalnya termasuk misalnya mungkin kita nanti Bu Lisa kita biasanya nanti kita akan tentukan nih kira-kira ya dari kalian kira-kira mau kasih toleransi berapa menit. Nah kayak begini tadi nih kita kan capek nih nunggu lengkap. Nah tapi ada yang mau nunggu ada yang masih ini. Kira-kira kita mau buat kontraknya ini lambat berapa menit. Nanti misalnya kalau misalnya dia masuk di bawah sebelum maksimal terlambat 30 menit nih. Nah, kalau misalnya ternyata sulit dia masuk sesudah 1 jam pelajaran. Nah, apakah itu dihitung izin? Nah, seperti itu. Itu juga bisa kita sepakatin. Karena tidak mungkin kan ada yang masuknya hanya 5 menit dengan yang mengikuti 1 jam sama. Terusan atau misalnya saja mungkin kita sepakatnya nih. Kalau misalnya kita punya pelajaran gimana enaknya seperti itu yang kita sepakati hari ini. Kalau kalian nggak bersuara nanti kita buat sendiri nanti kalian tiba-tiba harus oke kan loh. Nah, gitu. Iya, jadi kita nggak akan lama nih hari ini. Mungkin sedikit lagi nih 9 hari ini kita nggak lama, sudah jam 10 lebih 13. Mungkin kita maksimal sedikit lagi 10 menit lagi. Kira-kira ada masukan nggak? Kalau nggak ada nanti kami yang buat kontrak loh. Kalau kita keluarkan kontrak minggu ini akan kita serahkan kepada kalian. Jadi kalian jadi nggak bisa komplain seperti itu. Jadi misalnya kita bilang 75% tadi. Kalau kalian nggak ada yang minta setuju, berarti kita buat persyaratan 75% baru bisa ikut ujian akhir. Nah, seperti itu. Atau kalian minta Ibu, mungkin dikurangi sedikit kan 60%. Nah, seperti itu. Kan harus disepakati sekarang. Kemudian kayak tadi tuh, Usul Marta mengingatkan Ibu ya, bagus sekali. Ibu, toleransi keterlambatan berapa menit? Kalau kuliah offline, terus terang terlambat 1 jam, setengah jam sudah kita nggak boleh kasih masuk kalau saya kan. Atau kalau masuk, misalnya saya kasih dulu Aser masih ingat ya, hukumannya nyanyi. Nah itu kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin nih, nyanyi kan buang pulsa. Nah berarti kalau terlambat apa maksimal terlambat berapa menit nih? Ayo maksimal terlambat berapa menit? 30 menit bisa? 30. Itu sudah terlalu lama loh, karena nanti kita 30 atau 15, karena maksudnya 30 menit. 30 menit terlalu lama. Ya, 15 menit saja kalau menurut Aser. 30 menit itu kita toleransi hadir nih maksimal. Bagaimana? Bu Lisa masih ada? Ibu izin Ibu. Faisal, sabar. 15 menit berarti 15 menit begitu dibuka kita akan mulai kelas ya. Kecuali kalau misalnya ada something, ada misalnya Ibu Elizabeth terlambat. Nanti saya tulis di grup seperti itu ya. Tunggu tadi Bu Lisa atau Faisal ya yang mau bicara? Faisal. Faisal, silakan. Apa Faisal? Ya Ibu, selamat pagi sebelumnya. Tadi kan kita Ibu cuma mau menyanggah kalimatnya kakak senior tadi, kakak Aser. Tadi kan dia bilang 15 menit. Kalau menurut saya memang betul, kalau memang kita kuliah yang 5 menit dengan yang 1 jam itu kan tidak fair untuk yang teman-teman yang 1 jam. Tapi kan kalau memang 15 menit juga kan terlalu cepat Ibu. Jadi kasihan untuk teman-teman yang kendala dengan jaringan. Jadi kalau menurut saya pribadi, begini Faisal. Jadi kita toleransi misalnya begini. Oke, absen kita akan hitung hadir itu 15 menit 30 menit nih.
Tapi perkuliahan itu akan kita tunggu teman-teman sesudah 15 menit, ya kan? Iya. Misalnya seperti itu. Jadi kan orang yang masuk dari tadi juga capek ya, nunggu setengah jam belum mulai-mulai kalau pada tidak masuk. Jadi perkuliahan misalnya akan dimulai menunggu kurang lebih 15 menit nih, ya kan? 15 menit. Kemudian presensi mungkin 30 menit nih. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia 30 menit dia susah jaringan, tolong diinformasikan. Kan seperti itu. Iya. Nah, pasti diinformasikan. Tidak mungkin kita strict tiba-tiba dia lampu mati, tapi harus ada buktinya gitu loh. Kadang-kadang terus terang anak-anak ini kakak bukan ya 2019, saya baru mengajar kemarin ya, hanya sebentar. Tapi ada yang tipu-tipu nggak ada sinyal, padahal lancar di Instagram, kan gitu. Iya. Nah, makanya harus kita inikan. Oke, mau 30 menit ya presensi, karena kita presensi kan sekitar kita 3 kali 50 menit ya total waktu. 3 kali 50 menit, kemungkinan itu biasanya 3 kali 50 menit atau 2 kali 50 menit nih. Biasanya dosen masuk, bisa saja 50 menit. Nah, tapi berarti kita toleransinya 30 menit ya. Bagaimana? Semua setuju? Ya, Ibu. Untuk teman-teman semua sepakat 30 menit sudah, semua sepakat. Kalau saya terlalu lama sih itu sebenarnya 30 menit. Kita kan misalnya ya, dosen mungkin nggak sampai full, bisa aja ya. Dia nggak sampai full mereka mengajar selama mungkin kalau misalnya hanya 1 jam, misalnya saja 1 jam kasih materi sebentar terus sisanya tugas misalnya ya. 30 menit kayaknya terlalu lama. Kalau kita mencari jaringan pun sebenarnya kan ini sudah kita mulai aja jam 9.40. 9.40 itu kan sudah agak siang gitu ya. Kalau saya menunggu itu berarti 15 menit ya. Oke, 15 menit ya. Kalau ini juga misalnya mulai kan kita biasanya sebelum masuk kan kita pasti tahu infokan ke WA misalnya. Kuliah misalnya dimulai jam sekian gitu ya, ruang kelasnya dibuka jam sekian, berarti ya misalnya toleransi untuk menunggu semua hadir mengokekan tuh ya 5 menit lah sampai 15 menit itu. Jadi setelah itu ya langsung kita mulai, sedikit orang tidak masalah. Tidak, tapi untuk penilaian hadir absen Ibu Lisa, tetap seperti itu atau kita memberikan toleransi untuk mereka hadir sampai 30 menit? Kalau menunggu memang hanya 15 menit maksimal, kita mulai langsung. Gini, misalnya kita lihat mulai perkuliahannya aja jam 9.40 itu berarti kan sudah agak siang. Seharusnya semua sudah siap ya? Iya. Oke. Terus kemudian yang kedua, ini kan online, jadi nggak perlu berkendara, itu kan juga nggak masalah gitu ya, tetap standby di tempat. Terus menunggu jaringan juga menurut saya nggak terlalu lama, kita di kota. Aser di Seoul. Sebalik ke kota Ibu. Oh, sebalik ke kota. Iya. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya ada yang ada di luar dari Jayapura. Tapi kan menurut saya mereka tetap kalau misalnya mau ikut perkuliahan berarti sinyal juga harus ini toh. Prepare ya. Iya. Artinya kalau saya ya sebenarnya toleransi keterlambatan sudah jam 9.40 tuh bangun siang kan juga terlalu begitu. Oh ya sudah, oke. Berarti ya kita tetapkan aja ya. Jadi kita punya toleransi keterlambatan berarti sampai jam 10 sudah Bu Lisa, naikkan 20 menit kah? Iya sampai jam 10 lah. Ya, sampai jam 10 ya, itu toleransi keterlambatan. Tapi kuliah tetap kita mulai langsung ya, berarti kita mulainya 5 menit. Iya, iya. Jadi misalnya ruang kelas dibuka kan biasanya 5 menit sebelumnya. Ya jam 9.40 berarti ya sudah, kalau misalnya mau digenapi 9.45 ya nggak apa-apa gitu ya. Langsung mulai. Oke, jadi kecuali kalau memang kita nanti ada perubahan waktu pada sibuk, nanti tetap akan kita informasikan di grup. Tapi tadi 5 menit sesudah itu tetap mulai, kemudian batas toleransi 20 menit sampai ya. Jam 10 gitu aja, sampai jam 10. Ya. Terlambat sampai 20 menit ya batas toleransi. Kemudian nanti kalau misalnya sesudah itu mau masuk silakan, tapi dihitung izin ya. Begitu ya Bu Lisa ya?
Kecuali kalau dia ada ini ya, misalnya ada penjelasan kenapa dia, ibu saya bisa hadir tapi saya agak terlambat. Tapi itu intinya kalian komunikasikan ke kami. Jadi bukan diam saja terus ujung-ujungnya tiba-tiba jam 10.30 gini baru masuk gitu ya. Kan nggak etis juga gitu. Intinya kita tuh sebenarnya bukan saklek dengan disiplin. Tapi kalau misalnya kalian mengkomunikasikan, misalnya ibu kami, saya lagi ini mungkin ada ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit terus mau ambil obat atau seperti apa, saya mungkin terlambat nanti jam 10 lewat lah baru saya bisa masuk misalnya ya. Intinya kan dikomunikasikan tuh lebih enak. Ya, jadi begitu ya. Jadi intinya bahwa kalau kita gimana semua ya. Jadi kita mulai 9.40. Nah, pelajaran dimulai 9.45. Nah, apabila nanti ada Bu Lisa dengan Pak Maruli ini disiplin nih. Biasanya yang terjadi perubahan waktu tuh saya. Jadi karena banyak kalau saya terus terang memang kadang-kadang waktu bisa berubah ya karena banyak sekali yang diurus. Nanti kita akan geser, tapi intinya bahwa presensi akan ditoleransi sampai 20 menit sesudah perkuliahan dimulai. Nah, apabila ternyata di antara kalian ada yang tiba-tiba urgen nih, kan urgen nggak mungkin tiap hari, ada hal yang mendadak, nah itu bisa langsung dikomunikasikan ke dosen ya, bisa salah satu, bisa semua, dan bisa dilihat jadwal dosen siapa yang hari itu punya bagian. Nanti kita akan keluarkan jadwalnya sekalian dengan kontrak ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira seperti itu. Kemudian nanti sistem kuliahnya kayak tadi nih. Mungkin nanti tidak menggunakan video, tapi pada saat absen mungkin buka semua video sebentar, ya kan? Karena untuk mengurangi kalau ada yang tipu-tipu, toh. Nah, seperti itu. Ada lagi Bu Lisa atau anak-anak? Jadi kita sudah dua kontrak yang kita inikan. Kemudian kalau pada saat ujian akhir tadi sudah dibilang Bu Lisa tidak boleh tidak ada susulan. Jadi kalau misalnya kalian nih kan kayak tadi tuh dikatakan Bu Lisa, misalnya kita punya jadwal ujian tanggal sekian. Nah, kalian bisa pergi dengan 5.000 pergi ke mana? Telkomsel atau beli wifi misalnya seperti itu hari ujiannya. Jadi istilahnya itu kita tahu situasi seperti ini, tapi sedapat mungkin kita mengurangi namanya excuse, permisi gitu loh. Jadi sedapat mungkin kita mengurangi kebijakan yang ternyata tidak membangun seperti itu ya. Ada lagi? Ini ya, selama perkuliahan gunakan pakaian yang sopan. Jadi ketika absen jangan tidak menggunakan pakaian. Seperti itu. Iya ya, jadi kayak singlet tiba-tiba menggunakan singlet itu kan nggak etis toh, seperti itu. Benar. Iya, begitu. Ibu aja pakai baju mesti ganti baju walaupun di rumah, mesti pakai baju rapi. Ya. Iya. Minimal dia berkaos tidak masalah begitu ya kan, tapi jangan bersinglet atau kelihatan. You can see. Kalau kaos nggak masalah, itu jangan you can see. Ada lagi anak-anak yang mau dibicarakan? Faisal, Aptri, Pagi, Ibu. Baik, Aptri, silakan. Ibu, saya mau tanya, kita tidak buat ini, Bu, grup untuk di Google Classroom untuk mempermudah pengiriman materi dengan tugas. Nanti ada, Aptri. Pasti ada. Belum. Nanti ini kita selesaikan nanti Bu Lisa dan Pak Maruli ada nih ya. Kalau saya memang kadang-kadang galtek, tapi Bu Lisa dan Pak Maruli ini sangat kreatif, makanya kami tim. Pasti ada. Yang jelas nanti kan kayak tadi dikatakan bahwa misalnya nih minggu ini nih kita penghematan pulsa misalnya bagiannya Bu Elizabeth. Nanti saya buka kemudian nanti untuk absen minggu ini kayak kemarin tuh kalian baca materi di Google Classroom, ya kan, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau saya karena
teknologi sendiri juga saya kurang begitu bagus, kadang-kadang bisa saja saya buang di WA group, ya kan seperti itu. Ya, nanti ada update. Ya. Silakan, ada lagi? Iya, jadi nanti kalau saran saya sebenarnya kita memang nanti tetap membuat Google Classroom ya. Untuk materi-materi bisa kalian lihat. Terus juga kalau di WA itu kan kadang kita ketinggalan beritanya, scroll ke atas gitu ya. Jadi kan lebih enak, lebih teratur juga kalau misalnya ada Google Classroom kita mau masukkan materi, udah jelas ini pertemuan sekian, nanti kalian bisa baca juga, bisa download juga. Kalau kita di WA, nggak apa-apa nanti kalau misalnya Bu Elsa kasih masuk di WA nanti kami juga bantu untuk tetap ada muncul di Google Classroom. Iya, pasti Bu Lisa. Karena saya kalau Google Classroom kadang-kadang lambat, jadi saya lebih gampang taruh di WA. Iya, tidak masalah. Jadi nanti dibuat double saja supaya kalau ada yang di WA lebih gampang, ada yang dia bisa buka langsung di Classroom, ya intinya fleksibel ya untuk itu. Iya, fleksibel, cuman tetap maksudnya Google Classroom tetap ada supaya waktu kita mencari materi pun juga nggak terlalu mencari sampai ke atas, kan pasti kita scroll ke atas tuh banyak sekali gitu biasanya. Seperti itu. Jadi nanti email-email yang belum ada di kami silahkan ditambah ya. Nanti kalau nggak salah nih Asep nih belum ada, terus Marta juga belum ada. Iya. Yafet juga kan, Bu Lisa? Yafet juga, iya Yafet. Jadi nanti tolong di grup juga ditambahkan email yang belum ada. Nanti yang ada, yang kemarin masih sisa dari proses ya, masih ada, Bu Lisa bisa update di situ. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan John. Baik, selamat pagi sebelumnya untuk para dosen. Ya, John. Dari saya kalau misalnya di tengah-tengah perkuliahan baru kita paket habis baru kita keluar dari kelas, itu nanti bagaimanakah begitu? Itu dari saya, Ibu. Jadi misalnya paket ini kan, nah bisa kasih suara juga, Ibu ini sapu paket tinggal sedikit. Kalau tiba-tiba saya keluar, mohon maaf ya, kan bisa kasih tahu, kan sudah tahu toh kondisi seperti itu. Siap, terima kasih Bu. Yang penting jangan tipu-tipu. Jadi intinya itu kalau kita itu pasti mengerti ya, sangat mengerti. Tapi kan nanti kalian yang rugi sendiri, pelajarannya tidak. Iya. Tapi intinya harus kasih tahu gitu loh. Yang tadi saya bilang, Ibu kelihatannya paket kurang. Tapi jangan kalau itu kan kalau paket habis nih. Kalau ternyata setiap minggu, Ibu minggu ini nggak bisa paket, hanya untuk chatting Ibu, kemudian paketnya dihabiskan untuk IG dan Facebook. Nah itu kan sayang kan. Jadi tetap harus, karena tetap itu resensi itu akan berpengaruh terhadap nilai gitu loh. Sama dengan tugas-tugas ya. Tetap tidak mungkin tidak seperti itu. Siap Ibu, terima kasih. Iya, ini kasus kemarin juga ya. Jadi hadir terus kemudian di tengah-tengah hilang, terus di akhir-akhir juga akhirnya kok nggak muncul gitu ya. Padahal biasanya kami pas absen itu juga di bagian terakhir toh. Jadi tetap dikomunikasikan ke dosen. Tapi misalnya jaringannya seringkali kan putus, terus harus coba lagi gitu ya. Terus tetap masuk. Sama misalnya setahu saya gitu ya, kalau kita udah lihat kita punya paket nih tinggal 1 giga saja. Menurut saya kan besoknya masih ada kuliah atau mungkin nanti siang masih ada kuliah, lebih baik ya prepare semuanya, disiapin semuanya, dicek lagi. Paket saya tinggal berapa. Setahu saya sih untuk paket Telkomsel yang 90.000 itu bisa 17 giga. Kalau kita nonton video itu justru lebih banyak makan ini ya, banyak makan pulsa. Jadi kalau misalnya kalian ya dihemat di situ sih.
Jadi jangan aktif terlalu sering nonton film gitu ya, atau drakor gitu kan. Jadi alasan untuk pulsanya habis ya bisa diminimalkan seperti itu. Jadi begitu ya tadi John. Jadi kadang-kadang memang tadi kita bijaksana. Nah, karena kayak tadi tuh sebenarnya kalau untuk hanya ikut kuliah itu sedikit kan. Yang paling boros tuh kan Instagram, Facebook. Nah, Facebook. Ya, itu yang paling boros. Jadi kalau misalnya tadi kalian hanya punya paket uang sekian, misalnya hanya kan istilahnya sudah hemat di SPP nih. Nah, uang yang ada misalnya beli pulsa, taruhlah beli pulsa 50.000 nih. Nah, itu dihemat-hemat. Jadi hanya khusus kuliah saja dipakainya seperti itu. Nanti kalau tidak ya langsung di-off-kan lagi. Itu kan bisa hemat seperti itu. Terusan yang kedua itu saya nggak tahu ya. Lalu kalian sempat dapat nggak yang dari Nadim pulsa gratis? Ada yang sempat dapat tidak? Sempat Ibu dapat. Nah, itu kan beruntung ya, karena Ibu juga sempat dapat. Nah, jadi istilahnya ada yang dapat, ada yang tidak. Nanti tanya Ona kan, tadi Ona bagaimana caranya tuh, nanti dibantu teman-temannya. Ah, caranya gimana itu, supaya kalian tetap dapat. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya, memang yang tadi ya, mau tidak mau nih, situasi yang pandemi, kita mau bagaimana lagi tidak tidak tahu. Tapi ya tadi saya bilang ya, tidak mungkin kan kita tunggu pandemik baru kita selesai kuliah. Nah, jadi sekarang yang momen-momen yang kesempatan seperti online ini justru kan bisa mengejar cepat kayak tadi, tidak perlu ke kampus, bisa kuliah dari rumah. Ini kan hemat uang taksi yang seharusnya atau uang bensin yang seharusnya bisa dipakai seperti itu, ya kan? Jadi kemudian kalau ketemu teman kan biasanya nongkrong, ini kan bisa diminimalkan. Nah, ini bisa di rumah. Ya. Atau kalau kan nggak punya pulsa bisa nih tekniknya. Oh, bulan ini Ona kok yang tolong beli pulsa dulu ya. Misalnya nih tethering ke teman tuh untuk hotspotnya, ya kan? Nanti bulan depan gantian lagi misalnya siapa Jibril. Nah, jadi kalian bisa gunakan apa? Yang smart gitu loh, atau misalnya beli jadi bisa sharing tapi tadi ya tetap protokol kesehatan seperti itu. Atau apa namanya wifi gratis tuh, nggak tahu tuh informasinya yang di samping lapangan Trikora tuh gratis sehingga banyak yang nongkrong di situ. Mungkin saja benar karena hampir tiap sore tuh kalau ibu lewat yang di samping lapangan basket itu full. Jangan sampai itu banyak wifi gratis asal jangan kalian berebut. Nah, mungkin saja. Nah, seperti itu kan. Atau pergi numpang di teman. Atau yang ya kayak tadi, mungkin 5.000 bisa beli di mana? Di pos Telkom. Kan? Di Telkom bisa nongkrong di situ, ya kan? Seperti itu. Mungkin itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin Ibu. Siapa ya? Oh, Julio, silakan. Ibu, mungkin saya menanggapi rekan John yang itu keterlambatan, maksudnya dia salah terkeluar tuh Ibu. Itu kita bisa screenshot layarnya tuh sebagai bukti kalau dia perkuliahan Ibu. Iya boleh, tapi jangan kau screenshotnya 1 menit terus hanya pura-pura bukti terusan pergi toh. Jangan sampai. Iya benar. Boleh, tapi jangan sampai alasan screenshot susah jaringan nih. Sengaja cari yang kita di screenshot terusan matikan terusan pergi. Kita tipu internet. Kan bisa saja gitu loh. Nah, tapi tadi ya satu yang saya bilang. Selama kalian kalau benar-benar kesulitan screenshot itu silakan. Selama kalian benar-benar pasti kan punya kuliah itu jalannya akan lurus. Kalau dalam perkuliahan ini kalau ada yang tipu-tipu dosen itu dia dan sendirinya dia akan kesulitan sendiri ke depannya. Saya tidak bicara basa-basi, kita kan tidak tahu kebenarannya, tapi intinya bahwa kalau kalian jalan lurus, itu semua akan terbuka lurus. Kalau kalian banyak main cheatingnya, itu semua akan terjadi cheating juga, gitu loh, seperti itu. Dan Aser tahu nih, saya ini paling tidak bisa orang tipu saya. Jadi apapun yang kalian tipu tuh akan ketahuan ujung-ujungnya, seperti itu ya. Jadi intinya tadi, boleh silakan Julio dibuktikan screenshot, tapi ya jamnya sekian, kemudian lokasinya sehingga kan kita bisa cross check seperti itu. Ya. Siap Ibu. Ibu izin menambahkan.
Silakan Pak Maruli. Ya, mohon maaf ini saya lagi di kampus karena memang harus ada tanda tangan. Jadi selama perjalanan tadi saya menyaksikan inilah hasil diskusi kita. Buat saya pribadi nanti kalau di bagian saya akan mencoba untuk absensi itu 2 kali, misalkan di awal atau misalkan di tengah, terakhir dicek lagi, betul nggak anak-anak ini masih ada gitu ya. Jadi kalau misalkan jangan sampai yang tadi Ibu Elsa atau Ibu Lisa sampaikan, mereka mungkin ada di awal, cuma sebentar langsung keluar, nah gitu. Jadi mungkin di akhir akan dicek-cek lagi gitu, betul nggak dia ada standby gitu. Nah terus yang kedua, yang tadi materinya atau bentuknya seperti apa, bisa berupa kayak video, ya mungkin kalau saya sempat buat, kalau misalkan dia tidak sempat keburu untuk mengajar di hari itu, akan saya informasikan di grup atau di grup yang Google Classroom ya. Saya akan informasikan, tapi metodenya seperti apa juga akan saya informasikan sebelumnya gitu. Bisa berupa kayak video, PowerPoint, silakan ditonton, tapi nanti tolong berikan semacam feedback dari apa yang sudah dipelajari. Paling begitu Ibu Lisa sama Ibu El. Iya, jadi terima kasih Pak Maruli. Ya, jadi nanti kita punya sistem kuliah kayak tadi ya, tidak monoton. Jadi ada yang video, kemudian ada juga kalau saya nih kadang-kadang misalnya saya kasih materi bacaan. Nanti materi bacaan itu bisa didiskusikan atau bisa diberikan opini dan tanggapan. Nah, itu biasanya seperti itu juga sih kalau saya. Kalau video memang saya malas buat video ya. Butuh teknologi, saya bukan orang teknologi, saya orang zaman dulu. Jadi seperti itu. Jadi nanti tergantung. Jadi kayak tadi Pak Maruli, nanti kita akan membuat persyaratan kontrak umum nih. Tapi kayak tadi presensi itu akan kita cross check nih. Kayak sebentar ini nanti akan kita cross check lagi absen sebelum kita tutup seperti itu. Sehingga tadi ini kan ada yang mungkin tadi belum datang atau datang. Nah mungkin hari ini kita toleransi ya. Yang semua yang hadir walaupun terlambat kita bisa hitung hadir dulu untuk hari ini karena perkuliahan pertama ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk kesepakatan umum kita sudah atur ya, nanti mungkin ada kalau untuk tugas besar atau sistem penilaiannya nanti kami masih diskusikan. Yang jelas 3 tim dosen ini semua mempunyai porsi yang sama, 33 sama-sama ya 33%. Jadi intinya bahwa setiap perkuliahan ini usahakan kalian ikuti dengan baik karena seperti itu. Karena di tengah masa pandemik ini justru banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan untuk mempercepat banyak kuliah-kuliah online, kemudian sistem magang, sistem apa. Jadi kalian sekarang banyak fasilitas. Jadi fasilitas dalam arti lebih untuk mempercepat kalian punya studi, banyak program-program kampus merdeka. Jadi intinya sekarang itu manfaatkan dengan baik. Mumpung kalian masih bisa ambil positifnya ya di masa pandemik ya, ambil positifnya selalu, bisa banyak membaca, kurangi keluar-keluar, kurangi jalan-jalan yang tidak berguna, yang membahayakan. Intinya seperti itu saja sih. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin sebelum nanti kita tutup saya absen dulu kali ya. Atau ada lagi Bu Lisa, Pak Maruli? Mungkin terkait dengan bagaimana penilaiannya. Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya Kak, sistem penilaian dari ini ya. Ya Ibu, terkait penilaiannya tuh seperti bagaimana Ibu? Jadi sistem penilaiannya itu yang jelas, sabar ya. Sabar. Ya, untuk presentasinya itu belum kita bicarakan ya, belum kita bicarakan. Kalau kadang-kadang itu kita atur di depan, berarti itu langsung kita tentukan nih. Tapi kadang-kadang kita bisa di belakang, itu nanti saya, Bu Lisa, dan Pak Maruli akan diskusikan. Tapi intinya pada sistem penilaian itu pertama, itu sistem penilaian itu biasanya jelas presensi ada, tapi biasanya porsinya kecil ya, Tapi
Kedua itu tugas itu ada. Kemudian ujian mid atau ujian akhir. Nah, itu ada, jelas ada presentasinya seperti itu. Nah, biasanya itu ini kita belum kontrak ya. Biasanya umumnya itu paling gampang ini kalau misalnya presensi 10% nih biasanya. Nanti tugas-tugas 20%. Kalau tugas-tugas kecil misalnya nih untuk membantu. Kemudian itu kan 30% ya. Nanti misalnya mid 30%, ujian akhir 40%. Atau biasanya juga kita tulis absen misalnya hanya 5% atau 10%. Kemudian nanti tugas besar 20%, nanti mid dengan tugas akhir 35%, 35%. Yang jelas ujian akhir biasanya dia menempatkan porsi tertinggi atau sama dengan. Seperti itu. Nah, tapi ini ada 3 dosen ya, nanti kita akan diskusikan modelnya seperti apa. Nah, misalnya kayak kemarin kalian punya proses perencanaan. Nah, itu kan akhirnya yang kita ambil keputusan bahwa 10%-nya dihitung bonus kan, dihitung bonus dalam arti membantu yang yang memang nilai bantuan lah, nilai cuma-cuma yang kemarin kalian punya proses itu untuk absen, dikasih semua 100. Tujuannya untuk membantu. Nanti setiap dosen 30%, 30%, 30%, 30%. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, itu yang nanti akan kami diskusikan antara tim dosen mana yang lebih baik untuk semua. Tapi biasanya kita lihat yang mana yang paling baik untuk mahasiswa, seperti itu. Ya, begitu ya. Iya. Tapi biasanya itu kalau ini ya. Bu Lisa silakan. Ya. Silakan Ibu. Silakan Bu Lisa. Oh. Tapi untuk presensi untuk kalau misalnya 100% hadir semua untuk perencanaan wilayah itu tidak ini ya. Saya pikir tidak adil juga untuk mereka yang memang rajin dan kemudian ada yang bolong-bolong gitu kan. Jadi kami tetap fair ya. Jadi yang memang hadir tadi kan kami sudah sampaikan kami akan ada bukti absensinya. Jadi itu yang akan kita jadikan sebagai penilaian juga. Tapi kita juga akan tetap fair juga melihat keaktifan kalian seperti itu dengan attitude kalian. Kemudian juga biasanya kalau kita memberikan tugas nanti kita akan berikan berapa porsi misalnya persentase dari tugas tersebut. Bisa saja seperti itu. Cuma nanti ya pasti ya sebisa mungkin kita tetap adil, tapi yang harus kalian kejar itu maksimalkan tugas yang diberikan gitu ya. Jangan yang saya temui ya waktu pas mengajar semester lalu dengan pengalaman dalam melihat tugas kalian itu lebih banyak yang copy paste. Jadi kalian copy paste itu justru akan membuat nilai kalian turun. Terus yang kedua juga terkait dengan kalian tidak membaca petunjuk dari tugas tersebut sehingga juga nilainya turun. Seperti itu. Untuk evaluasi buat kalian ya. Sama terkait juga kalau misalnya penilaian kalau UTS berarti tetap ya materi yang diberikan. Kalau misalnya UAS itu berarti biasanya seluruh materi dari pertemuan pertama hingga materi pertemuan yang dimulai di awal hingga yang terakhir. Tapi nanti tetap kita pasti akan beritahukan juga ke kalian. Intinya bisa mungkin kami akan tetap mengkomunikasikan ke kalian gitu ya. Itu bukan memberikan kisi-kisi. Begitu Bu Elsa. Ada yang mau bertanya? Ya, sabar. Iya. Jadi benar ya dikatakan Bu Lisa. Jadi bahwa kalau presensi itu justru mungkin masing-masing berbeda ya. Tapi jelas kalau saya mungkin saya secara pribadi itu memang presensi kehadiran itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya ada yang pemalas, kemudian kan dia punya porsi
sangat berpengaruh seperti itu. Ya. Sama ini ya Ibu ya, mungkin kayak kategori penilaian. Jadi nilai terendah selama ini kadang kita agak bermain dengan ini ya, kategori nilai A, B, C, D, E gitu ya. Tapi pertama yang jadi patokan kami tetap ya dari universitas dulu. Nilai untuk dapat nilai A standarnya adalah 90 sampai 100. Amin berarti dia 80 hingga 89,99 seperti itu. Jadi tetap standar dari kampus dulu yang tetap menjadi patokan kita untuk memberikan nilai A, B, C, D, E seperti itu. Demikian Bu Elsa. Amaruli, ya, ada tambahan? Jadi begini, jadi selama ini sering sekali kita turunkan standar ya, turunkan standar sampai jatuh sekali ke bawah ya, karena tujuannya untuk membantu yang minimal dapat nilai C lah, biasanya seperti itu. Tapi kan tidak mungkin semua itu terus menerus gitu loh. Nah, cuma kayak misalnya kemarin di proses itu akhirnya standarnya 50. Nah, 50 baru bisa dapat C. Nah, tapi kan seharusnya itu 55 atau baru bisa dapat C ya kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tolong jangan tidak bisa selamanya kita menurunkan standar nih, karena terlalu banyak nanti kita kena kan. Jadi sekarang itu tolong usahakan rajin. Yang kedua tadi plagiat ya. Terus terang plagiat itu paling kita nggak suka. Jadi kalau misalnya kalian punya tugas sudah plagiat, itu secara otomatis saya potong nilai 50%. Itu masih saya toleransi ya. Biasanya kalau saya kesal nanti saya kasih turun 0. Karena kalau Anda tulis tugas, itu otomatis saya periksa di ini. Otomatis saya periksa di plagiat. Jadi seperti itu. Kemudian kerjasama itu juga ya kayak tadi ya, kalian kalau misalnya mau menipu dosen ya jangan, pasti kalau ketahuan tetap dikurangi nilai seperti itu. Jadi usahakan percaya diri sendiri seperti itu ya. Bu Lisa mungkin ya, kita tidak terlalu lama, saya punya laptop kedap-kedip jadi saya absen dulu cepat-cepat kali ya. Untuk yang tadi terlambat saya ulangi lagi ya, cepat-cepat tolong dijawab saja ya. Aser masih ada ya, Faiz? Iya. Faiz masih apa? Yafet masih hadir? Masih, Bu. Marta? Hadir, Ibu. Van Movet masih hadir ya? Hadir, Ibu. Nindra masih? Yuni? Hadir, Ibu. Oke, Aptri? Hadir, Ibu. John Emerick? Hadir, Ibu. Uji? Uji belum masih tab apa ya? Elsa hadir masih? Hadir, Ibu. Ona? Hadir, Ibu. Harvey? Masih alpa ya? Yeremia masih alpa? Heldian masih? Jibril hadir? Hadir. Muhammad Taufik masih hadir? Hadir, Ibu. Evelyn? Hadir, Ibu. Tadi lambat kah Evelyn? Iya, Ibu. Kenapa lambat Evelyn? HP-nya baru dicas, Ibu, baru menyala. Hari ini saya kasih hadir, berikutnya kalau terlambat saya kasih alpa ya Evelyn. Iya, Ibu. Lino masih hadir ya? Hadir, Ibu. Julia masih hadir. Hadir, Ibu. Crispus? Masih alpa ya? Janeva? Hadir, Ibu. Esther masih hadir. Alfa? Alfabian masih alpa juga ya? Aduh, parah. Faisal masih hadir. Hadir. Andri Wangge masih alpa ya? Ya, Valen juga masih alpa ya? Oke.
Jadi hanya Evelyn ya. Evelyn, tadi kesepakatan kalau kamu masuk kayak begini terakhir biasanya kita hitung alfa. Hari ini oke, saya tulis hadir. Oke. Iya, Ibu. Sabar ya. Jadi baik anak-anak untuk nanti email yang belum ada email, tolong silakan dilaporkan ke kami, Aser dan Marta mungkin ya yang untuk kakak kelas. Yeah. Kemudian nanti kita akan keluarkan yang tadi kontrak minggu ini nanti akan kita share. Kemudian seperti tadi, jadi saya ulangi kesepakatan. Evelyn ingat ya, kita akan mulai masuk batas toleransi keterlambatan 20 menit maksimal dari dosen masuk pertama. Seperti itu. Apabila ada perubahan jam akan diinformasikan baik lewat WA group atau classroom ya. Tapi kalau saya lebih senang lewat WhatsApp group. Kemudian nanti ingat, nanti untuk presensi penilaian nanti kami akan diskusikan. Yang jelas absen presensi sangat berpengaruh, keaktifan di kelas sangat berpengaruh. Selain tugas hindari plagiasem, hindari copy paste langsung dari Google tanpa dirubah, ya seperti itu karena pasti akan mempengaruhi nilai. Kemudian ingat kalau tugas atau apapun itu, kalau ada satu anak yang rajin, itu berarti standar tertinggi. Jadi usahakan kerja yang sebagus-bagusnya ya. Kalau misalnya ada semua buat standar-standar, saya minta misalnya dibuatnya bagus, tajam. Ada yang buat 2 halaman, tapi ada yang buat setengah halaman. Otomatis setengah halaman itu akan nilainya di bawah, karena pasti yang 2 halaman itu nilainya tertinggi. Jadi tolong ingat itu bahwa selalu berusaha yang terbaik ya, karena saya akan memulai standar itu dengan yang terbagus gitu loh kalau tugas. Nah, kemudian itu saja mungkin. Itu saja ya Bu Lisa ya, nanti kita akan keluarkan kontrak. Jadi apabila tiba-tiba kayak tadi ada urgen, terlambat kuliah, tolong diinformasikan terlebih dahulu. Kemudian apabila susah jaringan nanti di screenshot, kemudian dengan bukti. Tapi tadi ya beberapa kali kita akan cek, cross check, tidak bisa langsung seperti itu Julio ya, karena menghindari ada yang tipu-tipu seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja anak-anak. Terima kasih untuk hari ini ya, sudah kita bicara kontrak saja hampir 1 jam lebih. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Dari Bu Lisa masih ada? Tidak ada, Ibu. Ya, Pak Maruli? Oke, Pak Maruli bukan ada kesibukan. Iya, jadi baik ya, mungkin itu saja. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan dan nanti kita akan buat Google Classroom minggu ini. Ya, makasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dadah semua, dadah. Dadah, Ibu. Thank you.